Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Pagi, wabarakatuh. Pak. Pagi, Pak. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai pelajaran kali ini dengan membaca doa kepada ketua kelas, dipersilakan. Ya, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Lalu selanjutnya, apakah hari ini ada yang tidak masuk atau tidak hadir? Tidak ada, hadir semua, Pak. Ya, Baik, semua, Pak. baiklah. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang flora dan fauna. Bapak ingin bertanya, apakah ada yang tahu apa itu flora dan fauna? Saya, Pak, izin menjawab. Flora adalah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi. Dan sedangkan fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Ya, bagus, bagus. Terima kasih. Di sini ada yang tahu apa salah satu faktor yang mempengaruhi flora dan fauna? Saya, Pak, salah satu faktornya itu iklim. Bagus, sama ada yang ingin menambahkan? Saya, Pak. Faktor edafik. Ya, nice, Pungki. Selanjutnya Bapak kan akan share screen PPT untuk pertemuan kali ini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya. Pak. Baik, persebaran flora dan fauna terbagi menjadi dua. Faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Yang pertama ada faktor iklim, faktor edafik, faktor fisiografis atau relief bumi, dan terakhir faktor makhluk hidup. Faktor iklim merupakan salah satu faktor dominan yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Daerah-daerah yang memiliki iklim yang ekstrim, dingin atau kutub akan memiliki jenis flora dan fauna yang lebih sedikit spesiesnya, sedangkan di daerah khatulistiwa atau ekuator memiliki keragaman atau biodiversity yang tinggi. Faktor iklim terbagi menjadi 4. Yang pertama suhu udara. Suhu udara berbeda pada setiap wilayah di permukaan bumi. Hal ini disebabkan oleh faktor sudut datang sinar matahari, tentang letak lintang, jarak atau lokasi daerah terhadap laut, ketinggian tempat, dan penutupan lahan oleh tumbuhan. Selanjutnya kelembapan udara. Kelembapan udara menunjukkan banyaknya uap air yang terkandung dalam udara. Kelembapan udara berpengaruh langsung terhadap kehidupan tumbuhan atau flora. Selanjutnya angin. Angin sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup tumbuhan. Di daerah terbuka hanya tumbuhan berakar dan berbatang kuat yang dapat bertahan hidup dari hembusan angin yang sangat kencang. Angin juga dapat membantu dalam proses penyerbukan atau pembuahan beberapa jenis tumbuhan, sehingga proses regenerasi tumbuhan dapat berlangsung. Lalu yang terakhir curah hujan. Air merupakan sumber utama dalam kehidupan. Tumbuhan sangat tergantung pada curah hujan dan kelembapan udara. Banyak sedikitnya jumlah curah hujan di suatu tempat akan membentuk karakteristik khas bagi formasi-formasi vegetasi di bumi. Selanjutnya faktor edafik. Faktor edafik adalah faktor tanah yang ditempati oleh hewan dan tumbuhan. Tanah adalah media utama bagi tumbuhan vegetasi.
kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan vegetasi seperti unsur hara, kebutuhan bahan organik atau humus, air, dan udara disediakan oleh tanah. Tanah yang subur akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, faktor fisiografi atau relief bumi. Bentuk permukaan bumi yang beragam seperti pegunungan dapat menghambat penyebaran tumbuhan. Selain itu, kemiringan lereng juga dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya tanaman. Lereng yang membelakangi sinar matahari, pertumbuhannya akan terhambat dibanding dengan kondisi sebaliknya. Selanjutnya, faktor makhluk hidup atau biotik. Tumbuhan yang memiliki daya adaptasi kuat akan menghambat tumbuhan lain yang memiliki daya adaptasi yang lemah, sehingga mendominasi pada suatu wilayah. Lalu selanjutnya, persebaran flora dan fauna di dunia. Yang pertama, bioma. Bioma merupakan bagian dari biosfer yang merupakan bentang lahan, darat, atau landscape yang mempunyai karakteristik khas berdasarkan keadaan iklimnya, didominasi oleh flora dan fauna tertentu. Secara umum, bioma memiliki 3 subjek utama, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Bioma terbagi menjadi 7. Yang pertama, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah bioma hutan yang selalu basah atau lembab yang memiliki keanekaragaman vegetasi atau tumbuhan yang sangat tinggi dan lebat. Selanjutnya, hutan gugur. Bioma hutan gugur merupakan bioma yang vegetasinya didominasi oleh tumbuhan peluru atau tumbuhan yang menggugurkan daunnya pada musim tertentu. Pada bioma ini mengalami 4 musim, yaitu panas, gugur, dingin, dan semi. Selanjutnya, padang rumput atau stepa merupakan ekosistem yang didominasi oleh vegetasi berbagai jenis rerumputan dan tidak ada pohon-pohon dan semak-semak besar di wilayah itu. Selanjutnya, sabana. Bioma sabana adalah padang rumput yang diselimuti oleh pepohonan atau semak-semak seperti palem atau akasia. Biasanya padang sabana tumbuh di antara wilayah tropis dan subtropis, atau tumbuh di wilayah yang memiliki curah hujan yang rendah. Lalu gurun. Bioma gurun merupakan ekosistem darat yang didominasi oleh flora dan fauna tertentu, dan ditandai dengan lingkungan yang beriklim kering dengan curah hujan yang sangat sedikit sekali. Curah hujan tahunannya kurang dari 200 mm per tahun. Lalu taiga. Taiga adalah suatu ekosistem yang berada di hutan, yang di dalamnya hanya terdapat satu spesies pohon yang sejenis. Contohnya pinus. Lalu bioma tundra. Bioma tundra adalah kawasan yang berada di sekitar kutub utara dan sebagian besar di kutub selatan. Hewan yang berada di bioma tundra ini antara lain rusa kutub dan beruang kutub. Baik, dari PPT yang sudah Bapak sampaikan, ada yang ingin bertanya? Saya Pak, daerah persebaran fauna di dunia yang menjadi wilayah geographical menurut Alfred Russel Wallace apa saja ya Pak? Baik, pertanyaannya sangat bagus dari Bagas. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menjawab pertanyaan Bagas? Saya Pak izin menjawab. Menurut Alfred Russel Wallace itu wilayah Palearktik yang meliputi di Siberia, Afrika Utara, dan beberapa kawasan di Asia Timur. Kemudian wilayah Nearktik yang meliputi sebagian besar Amerika Utara dan Greenland. Dan wilayah Neotropikal meliputi Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Meksiko. Bagus, Pak Ki. Ada yang ingin menambahkan lagi? Saya izin menambahkan, Pak. Ini wilayah Ethiopian atau Afrotropikal yang meliputi Afrika dan wilayah Madagaskar
Kemudian wilayah oriental meliputi India, Cina, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Dan wilayah Australis yang meliputi Australia, Selandia Baru, Papua, Maluku, dan Oseania. Ya, jawaban yang tepat. Terima kasih Fakih dan Pungki sudah menjawab pertanyaan dari Bagas. Ada yang ingin bertanya lagi? Bila tidak ada, Bapak boleh minta salah satu murid untuk menyimpulkan atau merangkum pembelajaran pada pertemuan kali ini. Saya akan menyimpulkan pembelajaran pertemuan kali ini. Yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna antara lain faktor iklim, faktor edafik atau tanah, faktor fisiografi, dan faktor makhluk hidup. Yang kedua itu ada persebaran flora dan fauna di dunia. Persebaran flora dan fauna di dunia dapat dilihat berdasarkan kategori berikut. Yang pertama itu bioma. Bioma merupakan bagian dari biosfer yang merupakan bentang lahan darat yang mempunyai karakteristik khas berdasarkan keadaan iklimnya. Didominasi oleh flora dan fauna tertentu. Secara umum itu bioma memiliki 3 subjek utama, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Bioma yang terbentuk biasanya akan menyesuaikan sesuai dengan letak geografis dan astronomis. Di samping itu, bioma juga ditentukan oleh struktur tumbuhan seperti semak, pohon, dan rerumputan, sehingga unsur vegetasinya lebih menonjol, dan bioma di permukaan bumi secara umum dapat dibedakan menjadi hutan hujan tropis, hutan gugur, padang rumput, sabana, gurun, taiga, dan tundra. Terus ada persebaran fauna di Indonesia. Penyebaran hewan dan fauna di permukaan bumi dipengaruhi oleh keadaan lingkungan hidup yang sesuai untuk tempat hidupnya. Alfred Russel Wallace mengklarifikasikan daerah persebaran fauna di dunia menjadi 6 wilayah zoogeografikal seperti pada wilayah berikut, yaitu ada wilayah paleartik, wilayah neartik, wilayah neotropikal, wilayah Ethiopian atau afrotropikal, wilayah oriental, dan wilayah australis. Ya, terima kasih Sabrina untuk kesimpulannya. Dari sini ada yang ingin bertanya lagi? Bapak rasa tidak ada. Apabila tidak ada, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Bapak akan memberi tugas soal lewat Google Classroom dan akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan membaca doa. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bapak ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.